itu bertemu dengan Al-Habib Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada yang penghibur paling hak kecuali bertemu Allah. Kecuali bertemu Allah. Begitu Nabi ketemu Allah, itu dikatakan di tafsir-tafsir, Nabi itu melihat cahaya. Melihat cahaya. Lara hilang semua, galau itu lenyap semuanya, tidak ada beban apapun setelah itu. Dengan rahmat ta'zim Nabi, Allah itu menyapa Nabi Muhammad, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diberi salam oleh Allah. Bayangkan ya, bayangkan diberi salam oleh Allah. Nabi ora egois, karena Nabi mikir nggih umat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam dariku dan juga dari hamba-hambamu yang soleh. Enggak egois Nabi. Jadi dimensi individualnya dapat, dimensi sosialnya dapat. Isra Mi'raj dimensi individualnya dapat, yaitu litasliatin Nabi, tapi dimensi sosialnya dapat. Apa berapa? Berupa apa? Sholat 5 waktu. Siapa yang berani mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak punya dimensi sosial? Baca kitabnya Mbah Sahal. Ikut kajiannya Kang Tono gitu. Sholat itu memiliki dimensi sosial. Dikatakan oleh Mbah Sahal, sholat ini unsur terpenting pembangun sosial. Dikatakan di Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Fahsya dan mungkar itu efek daripada orang tidak sholat, atau orang tidak sholat dengan menghayati atau tidak khusyuk. Dan ketika ada fahsya, fahsya itu ya kedoliman di sosial itu, dan kemungkaran di sosial. Itu adalah efek daripada orang tidak sholat. Dan ketika ada fahsya dan mungkar di masyarakat, maka masyarakat tidak stabil. Pasti itu. Ini dimensi sosialnya sholat. Selain bahwasanya sholat itu tidak bisa ditanggung oleh orang lain, yang bisa melakukan ya kita sendiri. Selain bahwa individu, tetapi efek daripada sholat niku efeknya sosialnya lebih daripada yang dibayangkan. Karena sholat itu bisa mencegah kemungkaran, mencegah kemungkaran. Praktise misalnya, praktise wong meh korupsi dana desa misalnya ya dan ya, korupsi dana kira-kira piye ya nek kita jebok ya wis 2 juta misalnya, kira-kira lah itu. Nggak usah tak sholat sih. tak sholat sih. Ndek ya iman, ya Islam ngono lho maksudnya. Ya kakek wong sing korupsi ya Islam, maksudnya ngono. Tiba-tiba dia sholat khusyuk, tiba-tiba mbok piye rate kan. Sholat khusyuk, terus dia iso menghayati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, nek sholat apa ibadahku, hidup dan matiku untuk kamu. Terus ngapain aku korupsi? Ngapain aku korupsi? Ya korupsi kan haram kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Dia terus tiba-tiba mikir, wis rasa korupsi. Akhirnya kan dana 2 juta itu bisa disalurke ning perkara kang liya sing luwih apik daripada korupsi. Iku salat itu salah satunya juga bisa mencegah kemungkaran. Ya nek salate tenanan. Salate tenanan, nek ora salat tenanan ya ngono. Imam Ghazali ku bagi wong salat itu dadi 3 bagian. Salate wong awam, salate wong khawas yaitu khusus,
Terus salate khawasul khawas, khususnya khusus. Lah iki awake dhewe kira-kira ning ndi? Kira-kira ki ning ndi? Awam apa khawas apa khawasul khusus apa sak ngisore awam? Sing bolong Kang ngono paling. Sing bolong, muga-muga ndak ora bolong bar iki. Niku, salat niku selain dimensi individual juga memuat dimensi sosial. Niku salah satu bukti nih. Bukti kedua, Nabi ketika Isra dari perjalanan dari ketika Mi'raj itu kan di langit ketemu sama nabi-nabi yang lain. Langit sampai itu, langit pertama ketemu Nabi Adam, terus langit terakhir ketemu Nabi Musa. Terjadi dialog antar mereka. Niki kula bakdo maca tafsir Tobari, Imam Tobari sing gedene semene. Aku duwe semene lah ya gedene. Semene. Tafsir Tobari. Niku tafsir beriwayah atau tafsir apa? Ya beriwayah kuwi, Mbak. Gunane hadis, gunane hadis. Niku ten mriku disebutke ngeten. Nabi-nabi berlomba untuk memuji Allah. Berlomba memuji Allah. Nabi Musa muji Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alani kaliman. Bla bla bla. Aduh aku rapal, Mas. Masalahnya aku rapal. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai juru bicara atau orang yang pernah mendengar Allah bicara gitu. Terus meneh Nabi Sulaiman, alhamdulillahilladzi bla 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 bla. Aku ya hafal. Nabi Dawud, alhamdulillahilladzi bla 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 bla. Nabi Isa, alhamdulillahilladzi bla 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 bla. Sampai akhirnya Nabi Muhammad, alhamdulillahilladzi ja'alani arsalani rahmatan lil alamin. Wibatanan. Jadi semua pujian Nabi terdahulu tidak pernah nyebut selain dirinya sendiri. Membanggakan, wah aku ini Nabi Isa kan, aku ini orang yang seperti Nabi Adam, diciptakan dari turab, dari debu, tanah gitu. Terus Nabi Sulaiman, aku alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menciptakan kerajaan yang sangat ini bagiku. Terus jin-jin ditundukkan kepadaku. Nabi Dawud begitu, yang menjadikan kerajaan yang tidak ada habisnya bagiku. Semuanya itu mengunggulkan dirinya sendiri. Tapi tidak Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Wa arsalani basyira wa nadhira. Terus enten sing kula inget, wa ja'ala ummati wasaton. Dan menjadikan umatku umat pilihan. Wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun. Dan menjadikan umatku adalah umat yang pertama dan umat yang terakhir. Hebatnya subhanallah. Beliau tidak egois, bahkan di depan Nabi tidak egois, di depan Allah tidak egois. Beliau tetap menyertakan umatnya. Itu dimensi individual dan dimensi sosialnya. Tidak pernah Nabi melupakan umatnya, bahkan kata-kata yang paling terakhir, hampir terakhir menjelang wafatnya beliau adalah ummati, ummati, ummati. Setelah itu baru as-sholat, as-sholat, as-sholat. Umatku, umatku, umatku.
Ayo terus piye dadi umate. Kula niku pernah maca salah satu buku nggih sing menceritakan detik-detik wafatnya Nabi dan kula nangis bener-bener nangis. Lah pripun mboten nangis? Kita niku umat Kanjeng Nabi sing disayangi mbok awake dhewe kaya apa bedese. Kaya apa bedese iku disayangi Nabi. Tapi awake dhewe niku nggih kadang nggih lali. Kadang napa sering? Sering nggih. Sering lali. Terus napa sing iso dibanggake saking awake dhewe? Selain gondelan jubahe Nabi, gondelan selendange Nabi, gondelan syafaate Kanjeng Nabi yaumil akhir. Umatku paling menjelang wafatnya. Itu menunjukkan Nabi Muhammad tidak egois. Bahkan dikatakan oleh salah satu sufi, ini saya baca di bukunya Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Islamic Thought, Islamic Thought, Religious Thought in Islam, atau rekonstruksi pemikiran agama dalam Islam. Ada sufi yang berkata, kalau saja aku Isra ketemu Allah seperti Nabi Muhammad, saya tidak akan balik ke bumi lagi. Kalau saja saya Isra Mi'raj ketemu Allah, udah pernah masuk surga. Wong nak enten nabi sing masuk surga ngakune ketinggalan sandale. Ra gelem balik. Lah niki nabi wis mlebu surga. Ketemu Gusti Allah, kok iso balik ning bumi lah apa ngono. Niki nek mboten Kanjeng Nabi mikir-mikir umat ini mboten ngaten. Dan di sana di kitab buku itu dikatakan itulah bedanya dimensi sufi dan dimensi kenabian. Dimensi wali dan dimensi kenabian. Wali nabi niku enggak diutus kanggo wong liya, tapi rasul niku diutus kanggo wong liya. Dan kerasulan nabi adalah rahmatan lil alamin karena beliau khotamul anbiya. Niku dimensi ini. Nabi niku mikir ke bener-bener mikir ke umatnya. Luar biasa niku, luar biasa. Niku dimensi individual kalih dimensi sosial. Sakniki dimensi ruhani dan dimensi intelektual. Jadi salat itu sangu kanggo Kanjeng Nabi dan umatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Dan salat adalah cara cara terampuh di mana hamba itu dekat dengan Tuhan. Tanpa sholat ini blas awake dhewe ora iso ngenal. Ngibadahi awake dhewe terus sing berbentuk rohaniyah niku lho apa? Saliyane sholat. Kinten-kinten lah. Enggak ada. Karena memang sholatu imaduddin. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Tiangnya agama coba. Barang siapa yang menghancurkan sholat artinya tidak mendirikannya, dia menghancurkan agama. Itu karena ketika seorang hamba sholat, dia di waktu itu paling dekat dengan Allah. Dan ketika dia sujud, itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah. Paling dekat. Sujud itu nunduke nek awake dhewe niku asor. Asor niku ya ora ana regane. Ora ana regane. Dan ketika kita mengakui kita tidak punya apa-apa selain Allah semata, niku Allah seneng. Allah remen.
Tapi ketika kita sudah menyombongkan diri, riya, ujub, menganggap diri kita itu lebih, maka tunggu pembalasan Allah. Kenapa demikian? Karena sifat kibar atau sifat sombong itu adalah satu-satunya sifat yang hak bagi Allah. Tidak ada hamba yang boleh mengaku dia punya sifat itu, sombong itu. Bahkan dikatakan oleh Nabi, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibari. Ora mlebu surga sapa wong sing ning atine ada sebiji sawi kesombongan. Kecil sekali kesombongan ini enggak masuk surga, coba. Dan ketika kita sholat, itulah waktu di mana kita dekat dengan Allah. Karena sholat itu adalah selain dia memuat dimensi individual dan dimensi sosial, juga memuat dimensi ruhaniyah. Yang terakhir, Isra Mi'raj itu juga memuat dimensi intelektual. Kenapa demikian? Tadi sudah saya katakan bahwa Nabi itu punya tradisi-tradisi. Semua Nabi itu punya tradisi. Artinya kalau dalam ilmu hadis itu punya sanad. Punya sanad. Dan Nabi satu dengan Nabi yang lain ini nggak beda gitu. Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Dan ketika peristiwa Isra Mi'raj itulah Nabi belajar tradisi nabi-nabi yang lain untuk memantapkan jalan dakwahnya Nabi. Untuk memantapkan jalan dakwah. Kenapa demikian? Isra Mi'raj itu oleh ulama, ada satu ulama yang mengatakan 10 tahun setelah risalah. 10 atau 11 tahun. Berarti ketika Nabi itu berumur 50 atau 51. Dan itu adalah ahdu Mekah. Waktu Nabi di Mekah. Belum hijrah. Itu adalah waktu di mana Nabi merasakan cobaan yang berat. Itu waktunya. Dan dengan memperkenalkan nabi-nabi, diperkenalkan kepada nabi-nabi terdahulu secara langsung lewat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bisa tahu tradisi Nabi yang terdahulu, ilmunya Nabi terdahulu, sehingga Nabi Muhammad ini bisa meneruskan risalah kenabian, yaitu risalah tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.